Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiwi Pusparini. Saya berasal dari Universitas Terbuka Pangkal Pinang, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Politik. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah topik yang bertema tentang COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang lebih dikenal sebagai COVID-19 adalah penyakit baru yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan radang paru-paru. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa atau batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau nyeri otot, sampai yang berkomplikasi berat seperti pneumonia atau sepsis. Kasus pertama penyakit ini terjadi di kota Wuhan, tepatnya di Cina, pada akhir Desember tahun 2019. Seseorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu 1. Tidak sengaja menghirup percikan ludah droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Yang ketiga, melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu. Contohnya, orang perokok atau orang yang memiliki daya tahan tubuh lemah, misalnya penderita kanker. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh WHO, terdapat beberapa varian SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Yang pertama yaitu varian Alpha B117 yang pertama kali ditemukan di Inggris pada bulan September tahun 2020. Yang kedua, varian Beta B1351 atau B13512 atau B13513 yang pertama kali ditemukan di Afrika Selatan pada bulan Mei tahun 2020. Selanjutnya, ada varian Gamma P1 atau P11 atau P12 yang pertama kali ditemukan di Brazil pada bulan November tahun 2020. Selanjutnya, varian Delta B1617-2 yang pertama kali ditemukan di India pada Oktober 2020. Yang selanjutnya, varian Omicron B11529 yang pertama kali ditemukan di beberapa negara pada bulan November tahun 2021. Varian Omicron merupakan varian utama virus corona yang saat ini menyebar luas. Varian ini terdiri dari beberapa subvarian, yaitu BA.1, BA.11, BA.2, dan BA.3. Varian Omicron BA.4 dan BA.5 adalah subvarian terbaru yang baru terdeteksi di Indonesia pada bulan Juni tahun 2020. Subvarian ini memiliki kemungkinan penularan yang lebih cepat dibandingkan subvarian Omicron lainnya.
Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, atau nyeri dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan bahwa seseorang tersebut terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas, dan sebagainya. Dari gejala-gejala di atas, ada juga beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, seperti diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap, rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium. Beberapa cara pencegahan penularan COVID-19. Gunakan masker dengan benar saat berpergian keluar rumah. Rutin mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir selama setidaknya sekitar 20 detik. 3. Apabila tidak memungkinkan atau tidak tersedia air dan sabun, bersihkan tangan menggunakan pembersih berbahan alkohol, misalnya hand sanitizer. Hindari menyentuh hidung, mata, atau mulut, terutama bila tangan masih kotor. Hindari kontak dengan orang yang sedang sakit. Hindari kerumunan dan jaga jarak dengan orang lain. Tetaplah di rumah bila Anda sedang sakit. Tutup mulut dengan tisu atau dengan menekuk siku saat batuk atau bersin. Hindari berpergian terutama ke daerah dengan kasus infeksi coronavirus. Menjaga nutrisi dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, minum air putih dalam jumlah cukup, dan istirahat yang cukup. Juga dapat membantu menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar dan terhindar dari infeksi virus corona. Selain cara-cara di atas, Anda juga bisa melakukan vaksinasi virus corona untuk mencegah penularannya. Baiklah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Tentu apa yang saya sampaikan tadi belumlah sempurna, sehingga saya ingin meminta maaf bila ada ucapan yang tidak berkenan dan terdapat salah kata dalam penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.